Oke Bu Mita, ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan berulang-ulang mungkin ke ekspertis lingkungan mungkin, dan beberapa forum juga udah sempat membahas terus gitu. Kira-kira apa aja sih hal sederhana yang mungkin bisa kita lakukan dalam upaya pencegahan climate change? Oke. Dari tadi kita kan ngomongin banyakkan tips tuh ya. Bisa nggak Dias nih sebutin lagi nih? Dites nih, keluar dosennya di sini. Keluar dosennya. Sampai gue ngomong banyak banget. Oke, pingin ngetes Dias. Yang mungkin yang sering aku lakukan aja yang relate banget kayak yang pasti yang pertama tidak membuang sampah sembarangan. Tuh. Terus mungkin yang kedua, kalau misalnya lagi cuci baju, air bekas cuciannya itu nggak aku langsung buang ke selokan, aku pakai untuk siram tanaman. Bagus lagi. Tuh, iya. Karena nanti airnya muter lagi kan di situ ya, jadi dia nggak langsung kebuang gitu. Tadi juga sampah, bener ya? Karena kalau misalnya sampah, apalagi sampah organik ya, yang kayak sampah bekas makan, terus sampah buah, sayur, ya itulah ibaratnya bukan yang plastik plastik. Itu kalau kita buang gitu aja ya ke tempat pembuangan akhir, membusuk dan hasilin gas rumah kaca. Dan itu juga ya tadi kan saya ngomong dibanding kayak gitu mending dijadiin kompos atau kita jadiin biogas. Atau misalnya nanti kalau misalnya kita campur yang non organiknya bisa ngasilin, kita masukin teknologi thermal gitu, itu bisa menghasilkan listrik juga gitu di situ. Terus ada lagi nggak? Belum kepikiran lagi. Oke, saya tambahin ya. Jadi tadi mungkin yang masih bisa ditambahin itu adalah itu yang common. Apa itu common tapi serius. Nanti mungkin terkait sama penjelasan saya yang terakhir banget. Kamu tadi nggak apa-apa banget. Satu lagi adalah hemat listrik. Kenapa? Karena listrik di Indonesia itu masih tadi saya bilang berasal dari PLTU, batu bara. Yang mana mengemisikan ya dia persentasenya besar banget ya dari persentase emisi rumah kaca di Indonesia dari sektor energi. Jadi dengan kamu hemat listrik, artinya PLTU-nya itu listrik yang dipakai juga semakin sedikit gitu ya. Dan kemudian sama sebisa mungkin gunain transportasi umum, kayak busway atau misalnya kamu punya sepeda, punya road bike ya kan, anak sepedaan gitu kan zaman sekarang ya. Terus lari ya kan pakai Strava nih, gara-gara ada kompetisi lari nih ya. Lucu banget, Strava dihidupin, cuma ke Indomaret aja ngidupin Strava. Jadi kelihatannya kan kayak lari gitu kan, padahal sebenarnya ke Indomaret di mana itu sebenarnya bagus juga. Kenapa? Karena kan dengan di kendaraan bermotor itu kan menghasilkan emisi ya dari knalpotnya ya. Dengan kita yang simpel-simpel gitu, kita ke Indomaret atau misalnya kita ke kantor, kita naik sepeda, kalau lari mungkin capek ya, atau mungkin kamu udah bisa maraton mungkin nggak capek lah, 7 sampai 12 kilo atau mungkin nggak terlalu capek gitu. Itu better banget. Kita itu mengurangi carbon footprint gitu ya. Jadi kalau misalnya naik sepeda itu gunain sepedanya ya. Jadi jangan digunain, bukan jangan ya, sebenarnya silakan digunakan di hari Sabtu Minggu gitu ya, di Jalan Sudirman gitu ya. Platon apa sih namanya, yang iring-iringan gitu kan biasanya. Itu nggak apa-apa, justru itu juga bagus banget. Tapi mungkin yang saya encourage adalah gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Karena itu benar-benar bagus banget. Gitu. Apalagi kalau nggak ada masalah pernapasan ya, karena di Jakarta masih jelek ya udaranya. Tapi kalau kamu nggak punya masalah pernapasan, pakai aja sepeda atau kamu lari atau kamu jalan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi nggak punya pikiran jangan dikit naik mobil aja naik ini aja gitu. Kan sekarang kamu tahu ya, kalau Jakarta, MRT kan keren banget, kayak berasa kayak di Jepang gitu kan, kayak baca buku gitu kan. Sebenarnya tuh kesannya jadi kayak keren, tapi sebenarnya itu ibaratnya punya message tersendiri dan added benefit juga gitu ke lingkungan gitu. Selanjutnya apa lagi ya? Tadi ya makanan ya, jangan dihabisin gitu ya. Kalau misalnya ternyata terpaksa gitu porsi harus segitu, kasihlah atau kamu pisahin gitu ya, karena food waste itu berkontribusi banget terhadap gas rumah kaca. Jadi mendingan kamu pisahin, kamu simpan taruh kulkas atau misalnya kasih orang lagi makan sama kamu, ke pacar kamu. Biasanya pacar kalau cewek-cewek ini kan makannya dikit habisin nih, terus pacarnya gendut, perutnya gede, terus marah-marah kamu gendut gitu kan. Nah kayak gitu gak apa-apa sebenarnya, mohon maaf nih pacar-pacarnya tuh, mohon maaf, tapi ya itu itu berkontribusi banget. Sama satu lagi adalah itu konsumsi yang berkesadaran. Kamu beli produk tadi
hari check out sedunia ya. Janganlah check out kalau kamu nggak butuh, ya nggak sih? Atau kamu nggak beneran suka, atau misalnya tokonya jauh banget, ya nggak sih? Carilah yang dekat-dekat, gitu. Karena dengan kayak gitu sebenarnya simpel banget, tapi itu matter, gitu ya. Jadi apa itu mengurangi carbon footprint juga, gitu. Kamu memotong panjangnya rantai pasoknya. Gitu, dengan kamu membeli dengan yang dekat-dekat dan memilihlah produk yang lebih ramah lingkungan, tanda kutip ya, yang sudah tersertifikasi atau mempunyai message terhadap lingkungan yang bagus gitu. Dan di situ ya, dengan itu kita membentuk ekosistem yang baik gitu. Dan satu lagi, kalau bisa lakukanlah aksi-aksi simpel di rumah untuk mengolah sampahmu sendiri, atau ya tadi kayak air kamu diolah lagi atau digunakan kembali. Ya kan? Mungkin kalau kamu nggak ngerti, coba kontak. Kamu ada yang kenal anak PL nggak sih? Ada nggak sih? Beberapa ada. Ada ya? Nah, banyak-banyak kontak anak PL, tanya-tanya, ini gimana sih cara bikinnya? Most likely mereka akan senang jawabnya. Kok gue juga belum bikin? Ayolah bikin bareng. Nah, kayak gitu. Itu kan ibaratnya membuat ada yang memacu conversation gitu di situ. Jadi menjaga lingkungan tuh nggak kayak harus orang yang environmental warrior gitu. Nggak harus ya kamu ngelakuin hal yang simpel aja itu udah menjaga lingkungan gitu kan. Dan kamu nggak perlu jadi anak PL untuk menjaga lingkungan. Dan mungkin karena ketidaktahuan diolah itu kesannya menggunakan alat yang ribet, repot segala macam. Padahal sebenarnya simpel banget dan bisa kita lakukan. Banget. Walaupun gini ya, nggak bisa dipungkiri bahwa permasalahan-permasalahan yang berat juga itu memang harus diselesaikan dengan alat yang berat juga. Tanda kutip ya, kebayang ya. Kita punya perannya masing-masing. Oke? Pemerintah itu perannya adalah yang berat itu. Dia harus bisa menekel itu. Take care of all those people. Ibaratnya di orang tua semuanya. Jika ada masalah, gue iniin. Tapi kamu sebagai orang masyarakat itu adalah educated. Kamu menurut saya adalah educated. Kamu lulusan lulusan universitas. Kamu punya pola pikir yang jelas, ya nggak sih? Logika kamu jalan, ya nggak sih? Jadi kamu dikasih suatu fakta tentang lingkungan, kamu bisa mencerna kenapa bisa kayak gitu, dan kamu bisa explore YouTube dan lain-lain. Beda sama orang yang misalnya internetnya susah, yang lain-lain, ya nggak sih? Yang langganannya juga cuma langganan WhatsApp aja, misalnya kayak gitu akan lebih susah, lebih limiting lah itu pengetahuannya. Jadi ya kita berusaha ya sebisa mungkin lah untuk menjaga merawat bumi kita sama-sama. Thank you so much, Bu Mita. So